tahun genap 2022 masih menjadi misteri. Namun, orang-orang terdahulu rupanya telah menggambarkan tentang masa depan Nusantara. Prabu Jayabaya, raja dari kerajaan Kadiri yang tersohor dengan ramalannya mengenai kondisi Nusantara. Selain itu, ternyata ada sosok peramal ulung yang tidak bisa diragukan lagi kebenarannya, yaitu Ronggo Warsito, pujangga terakhir Keraton Kasunanan Surakarta 1 abad silam, pernah menulis dalam serat Kalitida atau Zaman Edan. Kenapa amatan sosial tersebut masih relevan hingga zaman sekarang? Bagaimana sosok yang lahir 217 tahun silam atau 15 Maret 1802 itu mampu menggambarkan keadaan zaman yang akan datang? Mari kita simak bagaimana sebenarnya serat Kalitida yang menggambarkan akan datangnya Zaman Edan dan kisah hidup Ronggo Warsito. Simak selengkapnya hanya di Alikul Channel. Welcome back di Alikul Channel, yang pasti semuanya ada di sini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, bagikan, dan tulis komentar kalian di kolom komentar, karena semua ini gratis. Menurut Ki Herman atau Jurnal Kalam 2016, Ronggo Warsito adalah keturunan langsung Pangeran Wijir dari lingkungan ulama Kadilangu, Demak, Bintara, seorang pelestari kitab Jayabaya Kidung, dengan menuliskannya kembali dari tradisi lisan. Jika silsilah Pangeran Wijir ditelusuri ke atas, akan sampai ke Bagus Kasan atau Raden Patah atau Pangeran Jinbun, putra dari Prabu Brawijaya V, Sultan terakhir Majapahit. Alam filsafat Ronggo Warsito. Selama ini berbicara tentang filsafat sejarah yang muncul, pasti filsuf atau ilmuwan seperti Hegel, Mary, Tony B, atau filsuf Islam seperti Ibnu Khaldun. Padahal kita juga memiliki filsuf lokal, yakni Ronggo Warsito atau Joyoboyo, Raja Kediri, yang banyak menelurkan gagasan mengenai filsafat sejarah. Namun, karena kurangnya perhatian dari ilmuwan Indonesia atau sejarawan, akhirnya nama mereka tenggelam. Meskipun tak secara spesifik membahas filsafat atau filsafat sejarah seperti filsuf-filsuf barat, namun jika dicermati karya-karya Ronggo Warsito seperti serat Pramayoga, serat Pustaka Raja Purwa, serat Sabda Tama, serat Jaka Lodang, dan serat Bedaraga, tampak kental muatan filsafat sejarahnya. Hal ini konon berangkat dari penghayatan kiblat papat kelimo pancer, yakni bagaimana manusia dalam menghayati keempat arah mata angin dengan pancer, atau dirinya sendiri sebagai penyelaras antara jagat yang makrokosmos maupun mikrokosmos. Dan seperti apakah sebenarnya isi serat Kalitida? Mari
Sembari melakukan renungan, kita simak bersama-sama. Menyaksikan zaman gila, serba susah dalam bertindak. Ikut gila tidak akan tahan. Tapi kalau tidak mengikuti gila, tidak akan mendapat bagian. Kelaparan pada akhirnya, namun telah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Sebahagia-bahagianya orang-orang yang lalai, akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Itulah sedikit bunyi dari serat Kali Tidak Ronggo Warsito yang saat ini familiar. Berikut ini lirik serat Kali Tidak karya pujangga Jawa Ronggo Warsito secara lengkap. Serat Kali Tidak Ronggo Warsito dikenal masyarakat Jawa sebagai ramalan datangnya zaman edan atau zaman rusak. Syair serat Kali Tidak terdiri atas 12 bait dari tembang Majapahit Sinom yang ternyata sangat relevan dengan kondisi saat ini. Dan apakah memang serat Kali Tidak Ronggo Warsito menggambarkan bagaimana keadaan tahun 2021 mendatang? Berikut syair serat Kali Tidak karya Ronggo Warsito. Bait pertama. Mangkyo darajating projo, kawuryan wesunyo ruri, rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi, ponang parameng kawi, kawileting tias malatkung, kongas kasudraniro, tidem tandaning dumadi, harda ying rat dining karupan rubedo. Yang artinya, sekarang derajat negara terlihat telah suram. Pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tanpa teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih, prihatin, tampak jelas kehina dinanya. Amat suram tanda-tanda kehidupan akibat kesukaran duniawi, bertubi-tubi kebanjiran, bencana. Bait kedua. Ratune Ratu Utomo, patihe patih linuwe, pra noyoko tias raharjo, panekare becik-becik, parandene tandadi, paliasing kala bendu, malah sangkin andodro, rubedo kang reribedi, beda-beda hardane wong sanegara. Artinya, raja yang tengah berkuasa adalah raja utama. Perdana Menteri pun seorang yang terpilih. Para menteri juga bercita-cita menyejahterakan rakyat, pegawai aparatnya pun baik-baik. Meski demikian tidak menjadi penolak atas zaman terkutuk ini. Malahan keadaan semakin menjadi-jadi. Berbagai rintangan yang mengganggu. Berbeda-beda perbuatan angkara orang seluruh negara. Bait ketiga. Kata tangi siro, siro sang parameng kawi, kawileting tias duh tito, kataman ing ring wirangi, dening upaya sandi, sumoruna ana rawang, panglipur manuhara, met pamprih milik pakoleh, temah suh ha ing karsa tanpa weweka. Artinya, daripada menangis sedih, bangkitlah,
wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita, mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnah orang, mereka yang mendekatimu bergaul, menghibur, seolah membuat enak hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan, sehingga merusak cita-cita luhur karena tanpa kehati-hatianmu. Bait keempat. Dasar karoban pawarta, babaratan ujar lamis, pinutya dodya pangarsa, wekasan malah kawuri. Yen pinikir sayekti, pedah apa aning gayun, andeder kaluputan, siniraman banyu lali, lamun tuwuh dadi kekembanging bego. Artinya, dasarnya terbetik berbagai berita, kabar angin yang berujar munafik. Sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, akhirnya malahan berada di belakang. Apabila dipikir-pikir dengan benar, berfaedah apa berada di muka, menanam benih-benih kesalahan, disirami oleh air kelupaan. Apabila tumbuh, berkembang menjadi kesukaran. Bait kelima. Ujaring paniti sastra, awarah asung peling ing jaman keneng musibat, wong ambek jat mika kontit, mangkono yen niteni pedah apa amituhu, pawarta loloworo munda anggrogrogan taati, anggur boyo ngiketo cariteng kono. Artinya, menurut buku Paniti Sastra, memberi ajaran dan peringatan di dalam zaman yang penuh bencana, bahwa orang berjiwa bijak justru kalah dengan berada di belakang. Demikian apabila mau memperhatikan tanda-tanda zaman. Apakah gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru terasa semakin menyakitkan hati. Lebih baik menulis cerita-cerita kuno. Bait keenam. Keni kinaryo darsono, palimbang ololan becik, sayekti akeh kewala, lelakon kang dadi tamsil, masalahin ngaurip, wewonira tinemu, temahan anarimo, mupus papastening takdir, puluh-puluh anglakoni kaelokan. Artinya, hal itu dapat digunakan sebagai teladan untuk membandingkan hal buruk dan baik. Tentunya banyak juga lakuan-lakuan yang menjadi contoh tentang masalah-masalah hidup, hingga akhirnya ditemukannya keadaan tawakal atau nerimo, menyadari akan ketentuan takdir Tuhan. Bagaimana pula hal ini mengalami keanehan. Bait ketujuh. Amenangi jaman edan, awuh oyo ing pambudi, melu edan noratahan, yen tan melu anglakoni, boyo kaduman melik, kaliren wekasanipun dilalah kersane Allah, bejo-bejaning kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Artinya, menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Turut serta edan tidak tahan. Apabila tidak turut serta melakukan, tidak mendapat bagian. Akhirnya, menderita kelaparan. Sudah kehendak Tuhan Allah, betapapun bahagianya orang yang lupa
lebih berbahagia mereka yang sadar dan waspada. Bait ke-8. Samono iku babasan padu-paduning kapengin enggih makoten mau doplang. Bener ingkang ngarani nanging sajroning batin sejatine nyamut-nyamut wis tuwa arep apa. Muhung mahasing ngasepi supaya entuk parip mamaning hyang suksma. Demikianlah perumpamaannya. Padahal mereka menginginkan. Bukankah demikian Paman Doplang? Benar juga yang menyangkanya. Namun di dalam batin, sesungguhnya hal itu masih jauh. Sudah tua mau apa lagi? Sebaiknya menjauhkan diri dari keramaian duniawi, supaya mendapatkan anugerah kasih Tuhan Yang Maha Esa. Bait ke-9. Beda lan kang wus santosa kinarilan ing yang widi satiba malanganeya tan susah ngupaya kasir saking manggunah prabdi pangeran paring pitulung marga samaning titah rupa sabarang pikolih parandene masih tabri ikhtiar. Artinya, berbeda bagi mereka yang telah teguh sentosa, jiwanya dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa. Betapapun tingkah laku perbuatannya, tidak susah untuk mendapatkan penghasilan. Oleh karena dari datangnya pertolongan Tuhan, Tuhan senantiasa memberi petunjuk dan pertolongan, berupa segala sesuatu yang bermanfaat. Meskipun demikian, dia masih tetap tekun rajin berusaha. Bait ke-10. Sakadire lina konan mung tumindak moroati angger tan dadi perkara prakara. Karena riwayat wirawat muni ikhtiar iku yakti pamilihe reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lan eling kang kaesti atuga permaning suksma. Artinya, sekedar menjalani hidup hanya semata bertindak mengenakkan hati, asalkan tidak menjadi suatu masalah dengan memperhatikan petuah orang tua, bahwa ikhtiar itu sesungguhnya memilih jalan agar selamat, sambil terus berusaha disertai dengan awas dan sadar, yang bertujuan agar mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Bait ke-11. Ya Allah ya Rasulullah, kang sifat murah lan asih, mugi-mugi aparingi pitulung ingkang nartani ing alam awal akhir dumunung ing gesang ulun, mongkyo sampun awet arda ing wekasan kadi pundi mila mugi wontena pitulung Tuan. Artinya, ya Allah ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga ke akhirat tempat hidup hamba. Padahal sekarang hamba sudah tua. Pada akhirnya nanti bagaimana? Terserah. Maka semoga ada pertolongan Tuhan. Bait ke-12. Sakedya sabar santosa mati sajroning ngaurip kalis ing reh huru-hara murka angkara sumingkir tarlen meling melatsih sani tiasing tias mamatuh badaring sapun denda antuk wajar sawatawis borongonggo suwarga masci matarya. Artinya, semoga dapat sabar sentosa, laksana mati di dalam hidup, terbebas dari segala kerusuhan,
angkara murka, tamak loba menyingkir semua. Tiada lain karena berkonsentrasi diri memohon kasih Tuhan. Senantiasa melatih hatinya patuh agar dapat mengurungkan kutukan, sehingga mendapatkan sinar terang sekedarnya. Berserah diri agar dapat masuk surga yang berisi keabadian. Raden Ngabehi Ronggowarsito atau Ronggowarsito, bernama asli Bagus Burhan. Dia adalah pujangga besar yang hidup di Kasunanan Surakarta. Ia dianggap sebagai pujangga besar terakhir Tanah Jawa. Lahir di Surakarta 15 Maret 1802 dan meninggal dalam usia 71 tahun pada 24 Desember 1873. Bagus Burhan adalah putra dari Mas Panjaswara atau Mas Ngabehi Ronggowarsito, cucu Yasadipura II. Serat Kalitida merupakan karya sastra yang bermula dari kegelisahan Ronggowarsito melihat kondisi pemerintahan saat itu. Ronggowarsito menjelaskan dalam syairnya mengenai derajat negara yang terlihat suram. Pelaksanaan undang-undang rusak akibat tidak adanya teladan dari para pembuatnya. Padahal orang-orang di pemerintahan adalah orang-orang terpilih dan mulanya bercita-cita ingin mensejahterakan rakyat kecil. Lalu ia mengatakan, orang-orang baik di negara tersebut justru tersingkirkan. Di akhir syairnya, Ronggowarsito mengajak masyarakat untuk menjauhi keramaian-keramaian duniawi. Hal itu supaya mendapatkan hidayah dan keselamatan dari Tuhan dan Rasul-Nya. Apabila kita mengkaji dan menikmati tiap bait serat, kalau tidak, masih sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Kasus korupsi di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih masif. Jabatan di pemerintahan dengan sangat mudah dijual belikan oleh orang-orang yang punya kedudukan. Maka, perlu sekiranya kita mengkaji serat Kalitida sembari melakukan renungan. Demikianlah lirik syair Selat Kalitida, pujangga Jawa Ronggowarsito. Apakah Anda percaya dengan serat ramalan yang dituliskan pujangga Jawa Ronggowarsito ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan bagikan video informasi ini. Dan nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel. Terima kasih.